warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Zakia. Jabatan saya di Kopma Pandalungan IAIN Jember ini yaitu sebagai Ketua Administrasi Umum. Di sini saya juga dibantu oleh wakil saya yang bernama Soraya Alfirasani. Untuk tugas pokok dari administrasi umum sendiri atau biasa dikenal dengan umum di sini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keadministrasian dan inventarisme. Di sini kami juga mempunyai beberapa program kerja untuk mendukung tugas pokok dari admin sendiri. Adapun program kerja yang kita laksanakan di kepengurusan kali ini itu yang pertama ada pembuatan absensi rapat dan kegiatan-kegiatan Kopma. Yang kedua itu ada pengadaan peraturan kantor. Yang ketiga itu pembuatan kartu tanda anggota. Yang keempat itu pembuatan struktur organisasi. Yang kelima itu pembuatan jadwal tiket kantor. Yang keenam itu pengoptimalan kotak surat di kantor dan di Kopma. Yang ketujuh itu pengoptimalan buku saku. Buku saku ini bertujuan sebagai pedoman untuk anggota. Yang kedelapan ini papan agenda kegiatan. Yang kesembilan pembuatan kalung ID card. Yang ke-10 pemberlakuan surat peringatan ST. ST ini ditujukan atau diberikan kepada anggota yang tidak aktif di Kopma. Untuk ST sendiri di sini ada 3. Yang pertama surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan juga surat peringatan ketiga. Terus yang ke-11 ini ada pembuatan PDH pengurus. Kegiatan ini bertujuan agar pengurus itu mempunyai identitas. Terus yang ke-12 ini pembuatan sertifikat alumni. Jadi nanti alumni itu akan mendapatkan sertifikat dari Kopma. Yang ke-13 ini ada kalender pengurus. Yang ke-14 ini pembuatan PDH untuk semua anggota yang bertujuan agar anggota itu mempunyai identitas. Terus yang ke-15 ini ada sosialisasi keadministrasian. Tujuannya ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan anggota mengenai keadministrasian. Lalu yang ke-16 yang terakhir ini yaitu pemasangan foto ketua umum di tiap periode. Sekian perkenalan dari bidang administrasi umum sendiri. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durratun Nasihah. Saya biasa dipanggil Ica. Saya di sini sebagai bendahara umum. Nah, tugas bendahara umum di sini yaitu mencatat pengeluaran dan pemasukan uang Kopma Pandalungan IAIN Jember agar tersusun dengan rapi dan jelas. Selain itu ada juga program yang telah dilaksanakan selama ini. Yang pertama yaitu penarikan uang simwa. Nah, penarikan uang simwa di sini biasanya dilakukan selama 1 bulan 1 kali dengan nominal 5.000. Tujuannya penarikan di sini untuk menyadarkan seluruh anggota Kopma agar membayar secara tepat waktu. Yang kedua yaitu pelaporan keuangan Kopma Pandalungan IAIN Jember. Tujuannya di sini agar pengeluaran dan pemasukan uang Kopma itu tersusun dengan sangat rapi. Yang selanjutnya yaitu pelaporan keuangan Kopma dalam setiap kegiatan. Nah, jadi setiap ada acara dalam Kopma itu pengeluaran dan pemasukan itu sangat jelas gitu loh. Yang selanjutnya yaitu RAPB. RAPB di sini tujuannya untuk mengetahui pengeluarannya itu berapa dalam setiap bidang gitu. Jadi semuanya tuh dicatat agar rapi dan jelas dalam setiap pengeluaran Kopma Pandalungan IAIN Jember itu. Jadi intinya tugas bendahara itu untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan uang Kopma Pandalungan IAIN Jember agar tersusun dengan rapi dan sangat jelas. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat dan aku mau berterima kasih kepada kalian yang sudah mau berjuang sampai sejauh ini, yang mau bertahan sampai sejauh ini untuk tetap berproses di Kopma. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Rizka Ramadina Saputri, aku sebagai Ketua Bidang PSDA. Oh ya, kalian udah tahu kan PSDA itu apa? Ya bener banget,
PSDA itu adalah pengembangan sumber daya anggota. Jadi, pengembangan sumber daya anggota atau bidang PSDA ini berfokus pada pengembangan kalian di dalam Kopma. Jadi gimana caranya pendidikan perkoperasian kalian bertambah, bagaimana kreativitas kalian juga bertambah, atau potensi yang kalian miliki itu bisa berkembang selama kalian ikut di Kopma. Jadi di dalam PSDA itu kalian dikembangin melalui apa sih? Jadi di bidang PSDA itu terdapat 3 divisi. Yang pertama adalah divisi Inkret, yang kedua adalah divisi Outbound, dan yang ketiga itu adalah divisi KDP. Jadi ketiga divisi ini adalah misinya dari PSDA. Jadi cara PSDA mengembangkan potensi kalian, mengembangkan pendidikan kalian, mengembangkan hobi kalian, mengembangkan kreativitas kalian. Di dalam 3 divisi, masing-masing dipimpin oleh 1 kepala divisi, di mana kepala divisinya beranggotakan 3 anggota divisi. Seperti itu. Jadi di dalam satu bidang PSDA terdapat 3 divisi, dan di dalam 3 divisi itu ada 3 kepala divisi. Baik itu Inkret, Outbound maupun KDP. Udah ngerti kan? Di dalam satu bidang PSDA itu terdapat 3 divisi, dan di dalam 3 divisi masing-masing dipimpin oleh 1 kepala divisi. Bener banget. Oh iya, kalian juga udah tahu kan kepanjangan dari divisi-divisi ini? Udah tahu dong, masa nggak tahu? Yaudah, aku kasih tahu nih ya. Jadi yang pertama itu ada divisi Inkret, kepanjangan dari divisi industri kreatif. Nah, divisi industri kreatif ini ngapain sih Kak Rizka gitu? Ngapain sih industri kreatif ini gitu kan? Dari namanya aja udah industri kreatif. Gimana caranya kreativitas kalian itu bisa disalurkan melalui suatu produk. Kalian jadi punya keahlian yang kalian dapat dari divisi Inkret itu untuk mengelola suatu produk yang mempunyai nilai jual. Contohnya kayak apa? Jadi ada beberapa kegiatan divisi Inkret itu, salah satunya ada pelatihan merawis kerudung. Terus habis itu yang kedua itu ada pelatihan membuat bucket snack gitu kan ya, yang lagi hype banget nih kalau misalnya buat wisuda atau buat orang-orang terkasih, ya nggak sih? Kalian bisa buat sendiri dengan ikut dalam pelatihan-pelatihan yang ada di divisi Inkret. Jadi kalian itu nanti sebagai staff itu membantu, kalau di divisi Inkret ya, membantu divisi Inkret untuk ngasih pelatihan ke adik-adik dan ke anggota Kopma lainnya, kayak gitu. Seru banget gak sih? Terus habis itu yang kedua itu ada divisi Outbound. Pasti yang cowok-cowok nih suka banget, tapi enggak deh, enggak cowok-cowok, aku loh cewek suka di divisi Outbound. Kenapa? Soalnya di divisi Outbound ini fun banget gitu, seru banget. Karena divisi Outbound ini lebih ke fokus ke potensi-potensi kalian. Misalnya aku hobi badminton, aku hobi futsal, nah itu kalian bisa dapetin di divisi Outbound. Nah, kalau misalnya kalian memilih staff di divisi Outbound, kalian bisa membantu di divisi Outbound untuk apa ya? Untuk menyelenggarakan kegiatan bulu tangkis, terus abis itu futsal. Kalau misalnya kalian sering ngeliat futsal Kopma versus futsal mana gitu kan, nanti kalian bantu handle di sana. Terus habis itu yang ketiga itu ada yang gak kalah asiknya, itu ada studi banding. Ya nggak sih? Pasti kalian gak asing, atau pasti kalian ada beberapa yang udah pernah ikut studi banding. Ya nggak sih? Yang kemarin kita ke Jogja. Nah, jadi kita tuh sebagai staff di divisi Outbound, nanti kita membantu divisi Outbound untuk menghandle acara-acara yang sudah ditentukan seperti studi banding, atau nanti ada Kopma Cup, nanti lagi ada pertandingan sparring gitu misalnya ya, kayak gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga itu ada divisi KDP. KDP itu adalah divisi keilmuan dan pelatihan. Kalau misalnya kalian di Kopma kan kalian dapat pendidikan itu nggak cuma di kelas dasar aja kan ya. Jadi kita sebagai bidang PSDA itu yang memberikan pendidikan ke kalian, kayak
dasar, habis itu diklat menengah, diklat lanjutan. Itu kita dari bidang PSDA itu yang menyelenggarakan gitu. Itu proker dari kita dibantu sama teman-teman pengurus dan teman-teman panitia gitu tentunya. Jadi di divisi keilmuan dan pelatihan ini kayak namanya ya, keilmuan dan pelatihan. Ngapain aja sih Kak Rizka divisi keilmuan dan pelatihan? Jadi divisi keilmuan dan pelatihan itu isinya nih ya, isinya ada pembuatan mading, terus habis itu follow up kemarin itu buat PES 10. Jadi follow up, terus habis itu ada kajian-kajian perkoperasian. Tenang aja ya, ketika kalian masuk di bidang PSDA, karena bidang PSDA itu merupakan satu bidang yang di dalamnya ada 3 divisi. Ketika kalian memilih divisi Inkres, Outbound atau KDP, kalian nggak usah takut sendirian kayak aku takut nanti nggak ada yang bantu, aku takut prokernya banyak tapi aku ngerjain sendiri. Nggak bakal kayak gitu, karena kita satu bidang, jadi kita saling rangkul, saling gotong royong. Karena kita satu PSDA, jadi kita saling tolong menolong sesama divisi, seperti itu. Jadi tunggu apa lagi, yuk join di bidang PSDA. Sampai ketemu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang usaha. Di bidang usaha sendiri ada 2 divisi. Yang pertama divisi kafetaria, yang kedua divisi all shop. Jika kalian ingin usaha, yang suka usaha online, ada all shop online shop yang bergerak di bidang usaha. Yang kedua itu ada kafetaria yang bergerak di bidang offline, bidang usaha. Jadi untuk kalian yang mau bergabung di bidang usaha, kami buka lebar-lebar agar wawasan kalian untuk mengetahui tentang usaha yang menjadi tujuan kalian pertama masuk Kopma, yaitu belajar usaha, itu bisa tercapai di bidang usaha. Maka marilah kita, ayo semua yang mau jadi staff masuk di bidang usaha. Terima kasih. Hai teman-teman, selamat datang di bidang Infokom. Hai, sebelumnya perkenalkan saya Tiara atau biasa disapa Ara. Nah, di sini saya selaku Ketua Bidang Infokom akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa aja sih tupoksi dan juga program kerja dari bidang Infokom itu sendiri. Nah, sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan kepada teman-teman semua siapa aja sih orang-orang hebat di balik tim Infokom ini. Yang pertama, bidang Infokom. Nah, bidang Infokom terdiri dari ketua bidang Infokom, yaitu saya sendiri, Mbak Ara. Kemudian ada wakil ketua bidang Infokom, itu adalah Mbak Ella. Nah, di bawah bidang Infokom itu ada yang namanya divisi internal Infokom dan juga divisi eksternal Infokom. Untuk divisi internal Infokom, kepala divisinya itu ada Mbak Diana. Dan untuk anggota divisi internal itu ada Mbak Musrifah, Mbak Ditya, dan juga Mbak Wadia. Nah, untuk divisi eksternal Infokom, ketua divisinya itu ada Mas Yogi, dan anggotanya ada Mbak Neni, Mbak Anissa, dan juga Mbak Linda. Seperti itu. Lanjut. Oke. Saya yakin teman-teman di sini pasti sedikit paham sekilas tentang apa sih bidang Infokom itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi apa aja tupoksi dari bidang Infokom. Nah, jadi bidang Infokom itu memiliki tugas pokok dan fungsi merencanakan, mengordinasikan, melaksanakan, mengendalikan semua kegiatan-kegiatan di bidang informasi dan komunikasi. Nah, jadi bidang Infokom itu sebagai jembatan penghubung informasi baik dari internal maupun eksternal, seperti itu. Nah, selain itu, bidang Infokom juga memiliki tugas untuk mempertahankan rasa kesatuan dan hubungan kekeluargaan baik sama anggota, demisioner maupun juga alumni. Nah, selain itu, bidang Infokom juga memiliki tugas untuk mengarsipkan semua dokumentasi kegiatan di Kopma Pandalungan, kemudian mengelola media sosial Kopma, dan juga membuat segala macam informasi baik dalam bentuk pamflet maupun dalam bentuk video. Seperti itu, teman-teman. Jadi, intinya
bidang Infokom itu merupakan suatu bidang informasi dan komunikasi yang akan memudahkan anggota-anggota Kopma Pandalungan untuk menerima seluruh informasi yang dibutuhkan dan juga menertibkan jalur komunikasi baik sama anggota maupun dengan pihak luar, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan ke teman-teman semua program-program kerja apa sih yang ada di bidang Infokom di masa kepengurusan 2020-2021 saat ini. Nah, program kerja yang pertama yaitu adalah Harlah Kopma. Nah, jadi nanti bidang Infokom lah yang akan mengadakan suatu acara untuk merayakan hari lahir Kopma. Nanti dirayakan bersama anggota dan misioner dan juga alumni. Nah, insya Allah untuk tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli. Nah, program kerja yang kedua yaitu tahlil rutinan dan hotmil Quran. Nah, untuk tahlil dan hotmil ini biasanya kita laksanakan 1 bulan 1 kali secara bergantian. Misal bulan ini kita adakan tahlil, bulan depannya hotmil, kemudian bulan depannya lagi tahlil, dan begitu pun seterusnya. Nah, tujuannya adanya program kerja ini pastinya untuk menambah keharmonisan antar sesama keluarga Kopma. Kemudian insya Allah akan menambah nilai berkah untuk Kopma Pandalungan sendiri. Nah, program kerja yang ketiga yaitu Hari Besar Islam. Nah, nanti biasanya dari bidang Infokom itu mengadakan suatu acara untuk merayakan Hari Besar Islam yaitu Maulid Nabi. Nah, insya Allah untuk tahun ini kita akan laksanakan pada tanggal 20 Oktober. Program kerja yang keempat yaitu kunjungan dan komunikasi internal maupun eksternal. Nah, untuk kunjungan dan komunikasi internal itu biasanya kita mengunjungi dan diskusi dengan pihak-pihak yang ada di dalam kampus yang berkaitan dengan Kopma, misal dengan UKM-UKK atau dengan pembina dan pihak-pihak lainnya. Nah, biasanya contohnya untuk di UKM-UKK itu misal kita saling koordinasi untuk mengadakan event bersama, kerjasama bareng, terus juga bisa saling menghadiri apabila sama UKM-UKK ini ada acara, menghadiri undangan seperti itu. Nah, untuk kunjungan eksternalnya itu biasanya dengan pihak di luar kampus, misal dengan FKKMJ, FKKMI, dengan Diskop, kemudian dengan Kopma-Kopma di luar sana. Program kerja yang kelima yaitu adalah ARKOM, Arek Kopma Touring. Nah, inilah program dari bidang Infokom yang biasanya paling ditunggu-tunggu oleh anggota-anggota Kopma nih. Apalagi bagi anggota Kopma yang suka jalan-jalan, touring, ini cocok banget. ARKOM sendiri tuh atau Arek Kopma Touring, jadi nanti kita itu mengunjungi atau bersilaturahmi ke rumah anggota-anggota keluarga Kopma di daerah yang telah ditentukan. Nah, pastinya ada bonus wisatanya dong. Nah, insya Allah untuk tahun ini ARKOM sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juni 2021. Program kerja yang keenam yaitu kunjungan KKN. Nah, pastinya program kerja ini dilaksanakan pada masa KKN ya. Untuk kunjungan KKN ini nanti kita itu mengunjungi anggota-anggota Kopma, pengurus, pengawas yang sedang melaksanakan tugas KKN. Kemudian program kerja yang ketujuh yaitu buka bersama dan bakti sosial. Tentunya ini akan dilaksanakan pada masa bulan Ramadan. Nah, jadi nanti tuh bidang Infokom akan mengajak anggota Kopma, demisioner, alumni untuk buka bersama keluarga Kopma. Nah, sekaligus kita akan melaksanakan kegiatan sosial atau bakti sosial. Nah, program kerja yang terakhir yaitu ke-8 adalah digitalisasi dan pengolahan media sosial Kopma. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di tupoksi Kopma bahwasanya Kopma sendiri itu memiliki tugas untuk mengelola media sosial Kopma, baik itu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan juga memiliki tugas untuk mendokumentasikan, mengarsipkan segala dokumentasi kegiatan-kegiatan yang ada di Kopma. Dan kita ditugaskan untuk
membuat segala macam informasi, baik itu dalam bentuk pamflet ataupun video yang nantinya juga akan disebar ke anggota Kopma dan juga di-upload di sosial media Kopma. Nah, ini cocok banget untuk kalian teman-teman yang suka dalam bidang desain dan mengolah sosial media. Ini cocok banget kalian join di bidang Infokom. Seperti itu. Oke teman-teman, itu saja pengenalan dari bidang Infokom. Nah, mungkin dari kalian yang masih ada unek-unek untuk ditanyakan, bisa aja langsung menanyakan seputar bidang Infokom. Oke, mulai saat ini kenali dirimu dan ayo gabung dan berproses bersama bidang Infokom. Salam ekonomi, bravo Kopma. See you!